Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum-hukum seputar berkurban. Salah satu di antara ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada hari-hari 10 awal di bulan Dzulhijjah ini adalah berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hari raya khusus yang disebut dengan Idul Adha, yaitu hari raya untuk berkurban yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ibadah berkurban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Dan di antara dalil yang digunakan untuk pensyariatan dari ibadah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Hendaknya kalian salat dan hendaknya kalian berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar itu artinya adalah menyembelih, ya, menyembelih kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban merupakan ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kaum muslimin, yaitu pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari ibadah ini, yang pertama adalah tentunya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan bagian dari syariat, merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya hikmah yang paling besar dengan disyariatkannya ibadah ini adalah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daging dan darahnya itu, tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan ketika kita sedang menyembelih dan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya yang penting itu bukan cuma sekedar kita menyembelih, bukan cuma sekedar kita menyumbangkan dan mensedekahkan daging, tapi ada nilai-nilai yang agung di belakangnya, yaitu ketakwaan kita, keimanan kita, dan juga keikhlasan kita ketika kita menyembelih, ketika kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini menyembelih dan berkurban pada Idul Adha merupakan momentum bagi kita untuk lebih memperbanyak dan meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah agar kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betapa banyak anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan salah satu di antara kewajiban dari kenikmatan itu adalah kita pergunakan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Bahwa semua umat dibebankan atau diberikan syariat untuk berkurban oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada mereka berupa bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah hewan-hewan ternak. Jadi kurban ketika Idul Adha merupakan salah satu di antara perwujudan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini mungkin perwujudan kesyukuran yang tertinggi, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan kesyukuran di antaranya dengan lisan, yaitu banyak bersyukur, banyak mengucapkan alhamdulillah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perwujudan yang kedua adalah bersyukur dengan hati kita, yaitu mengakui bahwa apa-apa yang datang kepada kita adalah anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perwujudan kesyukuran yang ketiga yang tertinggi adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan qiyamul lail, salat malam sampai bengkak-bengkak kaki beliau,
dan kemudian ditegur oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya engkau adalah manusia yang telah diampuni dosa-dosamu yang akan datang yang telah lalu. Artinya kenapa masih melakukan salat malam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang ketiga dari ibadah ini adalah untuk memasukkan kegembiraan kepada kaum muslimin, kepada keluarga kita dengan menyembelih kurban, ya, dengan memberikan kepada mereka keluasan rezeki, membeli kurban, menyembelih dan kemudian membagikan dagingnya untuk keluarga kita, dan juga membagikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan di antara kaum muslimin, orang yang fakir dan orang yang miskin, dan lain sebagainya. Inilah hikmah-hikmah dari berkurban yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum dari berkurban ini, mayoritas para ulama kita berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, dan sebagian para ulama kita berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa berkurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu, dan orang yang mampu dan kemudian tidak berkurban maka dia tercela dengan hukum ini, bahkan dia berdosa. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqribanna musallana hadha. Barang siapa yang punya keluasan rezeki dan kemudian tidak berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hewan, maka hendaknya dia tidak mendekati musalla kita, tidak dekat-dekat dengan kita. Ini kata Abu Hurairah, yang sebagian para ulama kita mengatakan ini adalah hadis marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit penjelasan terkait dengan kurban, ya, dengan hewan-hewan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah bahwa yang disembelih dan dikorbankan itu adalah bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak, dan sudah disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan hewan ini. Ada hewan-hewan tertentu yaitu kambing, ya, kemudian sapi dan unta. Semua hewan ini adalah hewan-hewan yang diperbolehkan untuk kita kurbankan menurut syariat. Adapun hewan selain tiga hewan ini, maka tidak boleh bagi kita untuk berkurban dengan hewan-hewan selain yang kita sebutkan tadi. Meskipun harga hewan itu lebih tinggi dan lebih mahal daripada yang kita sebutkan tadi. Mungkin kita punya kuda, ya, maka tidak boleh kita berkurban dengan kuda. Mungkin kita punya ayam, tidak boleh bagi kita untuk berkurban dengan ayam. Jadi hewan yang kita kurbankan adalah bahimatul an'am, dan secara spesifik disebutkan itu adalah kambing, sapi ataupun unta. Ini yang pertama. Yang kedua, hewan kurban ini memiliki usia-usia tertentu. Jadi ada usia-usia yang ditentukan oleh syariat terkait dengan hewan kurban ini. Yang pertama adalah untuk hewan unta, maka yang boleh dikurbankan secara syariat itu adalah unta yang sudah sampai usia 5 tahun dan memasuki tahun yang ke-6. Adapun untuk sapi, maka yang sampai atau mencapai usia 2 tahun dan memasuki usia yang ketiga. Adapun untuk kambing, maka usianya adalah usia setahun, ya, usia setahun yang masuk pada usia 2 tahun. Jikalau tidak ada karena kesulitan bagi kita untuk mencari hewan, maka boleh kita berkurban dengan kambing kacang yang mencapai usia 6 bulan dan masuk kepada usia 7 bulan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnatan, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah ini sudah kita jelaskan tadi. Kalau unta, yaitu yang sudah mencapai usia 5 tahun masuk tahun ke-6. Adapun kalau sapi yang memasuki tahun kedua, yang sudah mencapai usia 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Dan kalau kambing yang mencapai usia setahun dan masuk usia 2 tahun. Illa ayyasura alaikum. Kecuali kalau kalian kesulitan, maka boleh antadbahu jada' minad dha'an. Boleh bagi kalian untuk menyembelih kambing kacang yang usianya mencapai 6 bulan dan masuk bulan yang ke-7. Ini kata Rasulullah SAW. Sebuah keluarga cukup untuk mengorbankan 1 ekor kambing ataupun mengorbankan sapi ataupun unta. Ini sebagaimana sabda dari Abi Ayyub Al-Ansari,
atau ucapan dari beliau, kana ar-rajulu yudahi bisyah anhu wa an ahli baitihi. Bahwasanya pada zaman Rasulullah SAW, seseorang itu berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi seorang laki-laki, seorang kepala keluarga boleh menyembelih untuk dirinya dan untuk keluarganya dengan seekor kambing saja, atau seekor sapi, ataupun seekor unta. Jadi kurban yang kita kurbankan pada waktu itu, pahalanya disebar kepada orang-orang yang diniatkan, atau keluarga dari orang-orang yang menyembelih dan berkurban tersebut, yaitu orang yang berada yang dinafkahi olehnya, ya, yang berada di dalam kafalahnya, atau berada dalam tanggung jawabnya. Hewan yang disembelih dianjurkan untuk gemuk dan sehat, ya, tidak ada sakitnya, dan dilarang bagi kita untuk menyembelih hewan-hewan yang cacat, yang sangat jelas cacatnya, seperti buta matanya misalnya, pincang, yang sangat pincang misalnya, atau hewan yang sangat kurus sehingga kemudian kelihatan tulang-tulangnya. Maka hewan-hewan seperti ini tidak layak untuk kita kurbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus diperhatikan pula bahwa seseorang apabila hendak berkurban dan sudah masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah, maka tidak boleh baginya untuk mencukur bulu-bulunya, mencukur rambutnya, dan juga untuk mencukur kukunya. Dan ini sebagaimana sabda dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwasannya barang siapa yang sudah apabila telah masuk, ya, 10 awal di bulan Dzulhijjah, idza dakhala al-ashr min Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudahi, dan di antara kalian ingin untuk berkorban, fala yamassa min sya'rihi wa min basharatihi syai'a, maka hendaknya dia tidak mencukur bulunya, tidak mencukur rambutnya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, wala yamassu min adfarihi, dan juga tidak mencukur kukunya sedikit pun. Ini merupakan sebuah larangan dari syariat kita, bahwa orang yang hendak berkurban dilarang untuk mencukur, ya, bulu-bulunya, rambutnya, dan juga kukunya. Ini sebagai bentuk tasyabuh kita menyerupai orang-orang yang sedang ihram, ya, sedang ihram dilarang untuk mencukur bulunya, mencukur kukunya, mencukur rambutnya. Maka demikian juga orang yang tidak berhaji, ada syariat-syariat yang mirip dengan orang yang sedang berhaji, yaitu apa? Tidak mencukur bulu-bulu dan tidak mencukur rambut dan kuku apabila dia hendak berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bagian dari tasyabuh dengan orang-orang soleh, dan juga tentunya akan mendapatkan keutamaan dan pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang lain yang perlu kita ketahui adalah bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk berkurban bagi orang yang sudah mati. Dan ini merupakan pendapat dari para ulama kita, ya, sebagian para ulama kita, mereka mengkiaskan dengan sedekah. Apabila bersedekah atas nama orang sudah meninggal dunia sampai pahalanya, maka demikian juga dengan kurban. Maka diperbolehkan bagi seseorang untuk berkurban atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia, atau saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk membagi hewan kurbannya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk dirinya, dimakan dia beserta keluarganya. Yang kedua adalah sepertiga untuk dibagikan sedekah kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, sepertiga juga diberikan kepada hadiah-hadiah kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita, meskipun mereka orang kaya. Jadi ini sunnahnya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj, faqulu minha wa at'imu ba'isal faqir. Maka makanlah dari daging itu, daging yang kalian sembelih, dan juga berilah sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan di kalangan kaum muslimin. Dan paling terakhir, bahwasannya berkurban ini memiliki waktu. Jadi waktu berkurban dimulai sejak tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, setelah kita melakukan sholat Idul Adha. Dan tidak boleh kita memotong kurban kita sebelum kita melakukan sholat, karena ini merupakan bagian dari larangan. Jadi batas waktu, permulaan waktunya adalah ketika kita selesai melakukan sholat Idul Adha. Pada saat itu kemudian kita mulai berkurban.
dan boleh berkurban, memotong kurban siang dan malam dari hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan tanggal 13, dan batas akhir dari memotong hewan kurban kita itu adalah tanggal 13 setelah matahari terbenam. Maka hendaknya seorang yang hendak berkurban untuk melihat atau mengkaji atau melihat hal-hal seperti ini, agar kemudian kurban yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin penjelasan singkat terkait dengan masalah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita sehingga kemudian kita dapat melaksanakan ibadah ini, yaitu berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, paling tidak sekali sepanjang atau seumur hidup kita, sehingga kemudian kita mendapatkan keutamaan dari ibadah yang luar biasa ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mungkin bisa kami jelaskan. Wassallallahu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.